Oke, baik. Sekarang masih materi transformasi. Disajikan bangun datar persegi panjang ABCD yang terletak di kuadran 2. Peserta didik dapat menentukan bayangannya jika dirotasikan dengan besaran salah satu sudut, yaitu 90 derajat, minus 90 derajat, atau 180 derajat, dengan titik pusatnya di titik 0,0, dilanjutkan dengan translasi terhadap A, B. Nah, ini masih materi tentang translasi, cuman kali ini adalah rotasi dan translasi ya. Nah, jadi transformasi itu tadi ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Nah, untuk soal ini yang keluar adalah rotasi dan translasi. Nah, sebelum saya membahas soalnya, saya akan jelaskan dulu mengenai rumusnya ya. Jadi untuk rotasi ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rumus rotasi suatu titik. Rotasi itu maksudnya diputar dia, yang pusatnya terhadap titik 0,0, karena pusatnya bisa juga di titik yang lain, nggak harus 0,0. Kalau yang pusatnya di 0,0, yang diputar terhadap 90 derajat. Kalau titik A nya X, Y, maka bayangannya adalah min Y, X. Jadi ini sebenarnya mudah ya kalau kamu hafal rumusnya, karena kita hanya membalik aja. Kalau titik aslinya X, Y, maka bayangannya nanti jadi min Y, X gitu. Lalu kalau titiknya X, Y dirotasikan terhadap sudut minus 90 derajat. Ini sama dengan sudut 270 derajat. Maka bayangannya tetap dibalik, tetapi yang min itu nanti jadi X-nya. Gitu ya. Lalu kalau ada titik X, Y dirotasikan terhadap sudut 180 derajat, maka bayangannya adalah tetap dia posisinya X, Y, bedanya hanya dikasih min aja. Gitu ya. Nah, kalau untuk translasi itu pergeseran. Jadi caranya kita hanya menambahkan titiknya aja terhadap titik translasinya. Oke. Sekarang kita bahas soalnya. Ini saya punya gambar persegi panjang ABCD. Ini titik A nya, ini titik B, C, dan D yang ada di kuadran 2. Karena tadi petunjuk kisi-kisinya ada di kuadran 2. Nah, apa sih maksudnya kuadran? Nah, ini kan ada koordinat kartesius ya. Ini sumbu X positif, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y positif, ini sumbu Y negatif. Nah, kalau kita perhatikan jadi ada 4 bagian ya, 4 ruangan, yaitu ini, dan ini. Nah, kalau di kartesius itu disebut kuadran ya. Nah, dia muternya berlawanan dengan jarum jam. Jadi yang disebut kuadran 1 tuh yang ini, yang X-nya positif, Y-nya positif. Kalau kuadran 2 ini, yang X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3 ini, yang X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau kuadran 4 yang ini, yang X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itu yang namanya kuadran. Tadi di kisi-kisinya kita diminta untuk membuat bangun persegi panjangnya di kuadran 2. Maka saya taruh di sebelah sini. Oke. Nah, pertanyaannya begini. Tentukan bayangan persegi panjang ABCD yang dirotasikan terhadap sudut minus 90 derajat, dilanjutkan dengan translasi oleh minus 2,3. Nah, sekarang kita jawab ya. Oke, kita baca dulu titik-titiknya. Itu kan ada titik A, B, C, D. Kita baca dulu. Nah, untuk membaca koordinat titik, yang kamu lihat itu adalah X-nya dulu ya, karena titik itu X, Y. Contoh, saya mau baca titik A. Titik A kan di sini, maka saya akan mengarahkan titik A ke sumbu X. Nah, ternyata kalau saya mengarahkan titik A-nya ke sumbu X, ketemunya min 5. Berarti titik A, X-nya min 5, Y. Maka saya akan mengarahkan titik A-nya menuju ke sumbu Y. Dan nanti ketemu angka 1, berarti Y-nya 1. Maka koordinat titik A-nya adalah min 5,1. Nah, sekarang titik B, sama caranya begitu juga. Titik B-nya di sini, kita ke bawah ketemu angka min 1. Kita ke samping ketemu angka 1. Maka koordinat titik B-nya adalah min 1,1. Lanjut ke titik C. Titik C-nya di sini. Nah, kalau kita turun ke bawah menuju ke sumbu X, ketemunya sama min 1 juga.
Lalu kalau ke samping menuju sumbu Y ketemunya 4. Berarti koordinat titik C adalah min 1,4. Lalu titik D kalau kita menuju ke sumbu X maka akan bertemu dengan min 5. Lalu kalau kita mengarah ke sumbu Y maka akan ketemu dengan 4. Maka koordinat titik D adalah min 5,4. Nah, inilah koordinat persegi panjang yang mau kita rotasikan dan translasikan. Oke. Pertama katanya dirotasi. Kita bikin simbol transformasi. Dirotasinya terhadap terhadap sudut minus 90 derajat. Nah, kita lihat tadi rumusnya adalah X sama Y-nya kita balik. Kemudian yang ada X-nya kita kasih min. Oke, maka bayangan titik A-nya adalah kita balik dulu ya. Berarti Y-nya jadi di depan, berarti satunya sekarang di depan. Min 5-nya di belakang tetapi dikasih min. Nah, berarti kan nanti jadi min 5 gitu. Karena kebetulan X-nya A itu sudah ada min, dapat min lagi dari rumus, maka minnya nanti jadi 2. Nah, min ketemu min nanti jadi plus. Berarti kita langsung aja ya. Maka bayangannya menjadi 1, min 5. Lalu dilanjutkan, ditranslasi lagi. Ditranslasi terhadap min 2,3. Nah, jadi ini bayangan kedua titik A-nya adalah, kalau translasi itu caranya ditambahin. Jadi 1 ya. 1 ditambah minus 2 ini. Jadi yang X sama X, yang Y sama Y gitu ya. Dan ini plus ketemu min kan tandanya beda, berarti jadi min. Jadi 1 kurang 2. 1 kurang 2 itu jawabannya min 1. Lalu ini 5 tambah 3, 8. Nah, inilah bayangan akhir dari titik A setelah dirotasikan terhadap sudut minus 90 derajat dan dilanjutkan oleh translasi minus 2,3. Ini jawabannya min 1,8. Nah, kita lakukan hal yang sama titik B, C, dan D. Oke. Kali ini saya akan lebih cepat karena sudah saya jelaskan di titik A. Maka koordinat titik B aksennya adalah kita pindahkan Y-nya ke depan. Lalu yang ada X-nya kita kasih min, karena di sini ada min juga, berarti nanti minnya hilang. Lalu dilanjutkan oleh translasi terhadap titik min 2,3. Maka B aksennya adalah 1 ditambah min 2. Berarti sama, jawabannya min 1 tetap. Lalu 1 ditambah 3, 4. Maka bayangan akhir titik B nya adalah min 1,4. Sekarang titik C. Titik C dirotasikan terhadap minus 90 derajat. Maka bayangan titik C nya adalah kita balik Y nya jadi di depan 4. Lalu yang ada yang ada X-nya kita kasih min. Oh iya, min ketemu min nanti jadi plus. Jadi ini 1. Lalu ditranslasikan terhadap titik min 2,3. Kita tambahin ya. 4 ditambah minus 2 jadi 4 kurang 2, 2. 1 tambah 3, 4. Terakhir titik D dirotasikan terhadap minus 90 derajat. Maka bayangan titik D nya adalah 4,5. Lalu ditranslasikan terhadap min 2,3. Maka bayangan akhir titik D nya adalah 4 dikurang 2, 5 tambah 3, 8. Nah, inilah jawabannya ya. Ini jawabannya yang ini, yang belakang. Yang A nya min 1,8, B nya min 1,4, C nya 2,4, D nya 2,8. Oke, ini transformasi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Oke, nah kalau jadi intinya gini, transformasi itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting hafal rumus ya. Nah, rumusnya itu sudah ada di buku Akasia, udah lengkap di halaman 93. Atau kalau kamu nggak punya buku Akasianya, kamu bisa searching di Google. Di Google juga banyak informasi tentang rumus-rumus transformasi yang ada di SMP. Oke, jadi seperti ini ya, selamat belajar.